Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Garuda Calling sudah diumumkan oleh Patrick Kluivert. Profesional tapi ya, alias sementara. Karena ada 3 pemain naturalisasi baru yang ditunggu. Karena baru besok ya, baru Senin 10 Maret 2025. 3 pemain ini diambil sumpah. Dan langsung perpindahan federasi. Dan langsung didaftarkan. Nah, kita bahas dulu dari 27 pemain yang sudah dipanggil oleh Patrick Kluivert. Adakah yang menarik? Kesan umum saya, yang pertama adalah tidak ada kejutan. Hampir sama. Ya, hampir sama ya. Dari 27 pemain yang dipanggil ya tidak ada pemain baru atau dari Liga 1 atau abroad. Yang kalau abroad emang susah ya. Karena yang ada itu aja. Dari Liga 1 yang kemungkinan dipanggil, karena yang dipanggil nama itu saja. Dimulai dari Hernando, lalu Nadeo, di back Jordi Amat, Nathan ditaruh di tengah sih ya. Jordi Amat, Pratama Arhan. Hanya ada satu nama yang baru, yaitu Septian Bagaskara, striker Dewa United. Dia memang pantas menurut saya mendapatkan kesempatan ini karena dia main cukup bagus dengan Dewa United. Sebagai pemain lokal, dia sudah mencetak 7 gol dan 1 assist. Dan dia juga tampil 25 kali dengan Dewa United. Ini bagus, ini prospektif. Lalu ada oleh Romeni ya, ini udah lama lah ya, karena naturalisasinya beres, dia dipanggil. Selebihnya nama-nama lama, Tom Haye, Ivar Jenner, dan lain-lain. Tentu saya bisa memaklumi ya, karena tidak mungkin lah mencoba pemain baru di tengah atau di penghujung kualifikasi seperti sekarang. Karena Patrick Kluivert walaupun tentu ingin mengusung idenya sendiri di timnas Indonesia, tapi dia juga tidak mau ambil risiko. Dalam video saya sebelumnya, saya juga mengatakan bahwa pemain-pemain prospektif bisa coba panggil oleh Patrick Kluivert seperti pemain Persib, Beckham Putra atau Edo Febriansah, karena kedua pemain ini juga bagus statistiknya, main lebih banyak, tapi ya ternyata tidak dilirik walaupun pemincak klasemen. Yang dilirik pemain yang lama, masih lama. Nah, dari 27 nama ini juga menarik karena ada 3 langganan timnas Indonesia yang dicoret. Entahlah apa dipanggil lagi atau tidak, tapi untuk Maret ini mereka tidak akan ada. Mereka adalah Witan Sulaiman, Asnawi Mangku Alam, dan juga Yakob Sayuri. Nama-nama ini langganan Sintayong dan sekarang tidak ada. Jadi disinilah mungkin evaluasi dari Patrick Kluivert. Di awal dia sudah bilang bahwa dia ingin melihat bagaimana menit bermain pemain. Nah, pemain-pemain ini tidak melulu menit bermain sih, kayak Witan memang menit bermain, tapi kayak Asnawi atau Yakob Sayuri pemain-pemain inti, tapi mungkin tidak dilirik. Mungkin masih kalah dengan diaspora, pemain-pemain diaspora yang ada. Nah, begitu gambaran skuad timnas kita, 27 pemain. Nah, kita tahu bahwa ada 3 pemain yang akan masuk. Sekarang ada 27 pemain. Tambah 3 berarti 30. Sedangkan pada 10 Maret nanti yang dipanggil adalah hanya 23 pemain saja. Berarti akan berkurang 7 pemain. Nah, inilah. Jadi 3 pemain baru ini akan mendepak siapa saja. Tapi untuk lawan Australia, tidak 7 pemain yang didepak karena kita tahu bahwa
Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun tidak bisa main. Berarti ada 5 pemain saja yang akan didepak oleh 3 pemain anyar. Itu juga kalau naturalisasi dan pengambilan sumpah dan perpindahan federasi beres ya. Dan sepertinya mungkin bisa beres kalau lihat dari reaksi PSSI. Tapi kita tunggu. Kalau memang beres, berarti 5 pemain harus didepak. Siapa saja 5 pemain itu? Menurut saya di posisi kiper, ya menurut saya ini Nadio mungkin tidak didaftarkan. Sedangkan Hernando akan tetap dipertahankan. Karena udah ada masuknya Emil Audero, salah satu dari 2 kiper Liga 1 ini harus menepi. Lalu di posisi back, nah ini agak sulit juga. Masuknya Dean James. Siapa kira-kira pemain yang akan digusur? Ada beberapa pemain yang berpotensi untuk digusur. Yaitu ya mungkin Ferrari, Jordi Amat, atau Sen Patinama, atau Nathan. Nah, dari nama-nama ini cukup sulit juga. Menurut saya mungkin Jordi Amat dan Ferrari ya yang paling mungkin ya dicoret. Karena ya tim pelatih juga tidak punya waktu yang banyak. Tapi kalau melihat menit bermain di klub ya Nathan malahan ya. Nathan yang kemungkinan dicoret gitu ya. Dan juga Sen Patinama. Utamanya karena Dean James ini di posisi kiri. Jadi siapa kira-kira yang akan dicoret? Jadi udah ada sekitar 3 pemain, nah 2 pemain lagi. Kalau lini tengah udah minim ya, lini depan ada Septian Bagaskara, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Rafael Struik, dan Ragnar Oratmangun. Nah ini juga menggelitik nih. Siapa yang kira-kira bakal dicoret? Ya menurut saya sih Patrick Kluivert tidak butuh sebanyak itu striker ya. Maka itu ya yang saya inginkan Bagaskara tetap bertahan ya. Mungkin ya Hoki Caraka lah ya. Hoki Caraka yang kemungkinan tergeser ya. Dan bukan diganti ya. Untuk tidak bisa didaftarkan di 23 pemain akhir. Itu kira-kira pendapat saya ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain silakan tulis di bawah. Karena pemainnya bagus-bagus semua ya. Ya Nathan tadi di lini tengah ya maksud saya ya. Karena ada Joy Pelupesi. Menurut saya ya Nathan yang akan kena digusur oleh Joy Pelupesi. Karena nggak mungkin lah 3 pemain ini pasti langsung masuk lah. Buat apa dinaturalisasi ya, logikanya begitu. Nah, menarik juga seperti yang dibahas sebelum-sebelumnya bahwa selain Garuda Calling, kita juga menunggu bagaimana formasi timnas Indonesia dengan skuad yang ada. Kalau lihat komposisi pemain ya dengan persiapan mepet, gampangnya memang tetap mempertahankan formasi atau gaya main seperti yang diterapkan oleh Sintayong 3-4-3. Masih bisa masuk dengan skuad yang ada. Dan itu sepertinya jadi pilihan terbaik ya untuk melawan Australia yang dimana di laga pertama kita bisa menahan mereka 0-0. Apalagi mereka sekarang banyak pemain yang cedera sehingga menjadi keuntungan buat kita walaupun kita tidak boleh anggap enteng. U20 Australia juara Piala Asia U20. Jadi tetap Australia tim kuat di Asia dan kita
habis-habisan. Ya, soal formasi, itu kesimpulan saya. Menurut saya, kemungkinan bisa saja bertahan dengan formasi lama karena tidak banyak waktu yang dimiliki oleh timnas untuk persiapan. Demikian teman-teman ulasan saya, semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.